Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati juga saya banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang fenomenologi, pendekatan fenomenologi di dalam praktek penelitian. Tentu saya tidak akan lagi berbicara tentang sejarah, pengertian, kemudian hal-hal yang bersifat teoritik, tapi kita akan melihat pada bagaimana pendekatan fenomenologi ini dipraktekkan dalam penelitian. Tetapi sebelum itu kita perlu juga memahami bahwa yang dimaksud dengan metodologi itu adalah pada intinya itu metode untuk memahami objek tertentu atau sesuatu dalam perspektif netralitas, berusaha agar hasil yang diperoleh nanti netral, meskipun kita bisa mendiskusikan apakah mungkin sebuah penelitian itu bisa menghasilkan sesuatu yang netral dan dengan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan. Tentu saja operasionalisasi dari pendekatan ini membutuhkan bidang-bidang yang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya. Tapi kita akan juga melihat bagaimana pendekatan ini digunakan dalam konteks tasawuf misalnya. Kemudian karakteristik dari pendekatan fenomenologi ini biasanya bercorak deskriptif. Dia menarasikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang menjadi informasi yang diperoleh dari orang lain dan seterusnya. Kemudian anti reduksionisme, berusaha untuk tidak melakukan interpretasi secara mendalam, berusaha untuk tidak melakukan intervensi terhadap pemahaman tertentu, jadi berdasarkan informasi penuh dari objek itu sendiri. Kemudian intensionalitas, mengandaikan peneliti dengan objek yang dikaji itu intensif, partisipatoris, dan seterusnya. Lalu yang keempat yang menjadi poin penting di dalam fenomenologi, apa yang disebut sebagai hiposi. Hiposi itu menunda semua penilaian, atau sama dengan pengurungan, istilah yang lain itu reketing. Nah, menunda semua penilaian ini menjadi ciri utama di dalam fenomenologi. Ini seperti kalau kita misalnya tidak setuju kepada pendapat tertentu di dalam ajaran atau praktek tasawuf, lalu kemudian kita menggunakan pendekatan fenomenologi, maka kita diharuskan untuk menunda penilaian. Artinya Anda tidak setuju itu tidak boleh disampaikan. Kita harus berusaha seobjektif mungkin menulis, menyampaikan apa yang menjadi keyakinan orang lain atau objek dari yang kita kaji itu. Itu disebut sebagai hiposi. Jadi ketiadaan praduga-praduga yang akan mempengaruhi pemahaman yang diambil dari sesuatu. Lalu yang berikutnya ada disebut sebagai eidetic vision. Eidetic vision ini berhubungan dengan kemampuan untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Ia mengharuskan tindakan hipose, memperkenalkan kapasitas untuk melihat secara objektif esensi sebuah fenomena. Jadi kita melihat data-data lapangan itu berdasarkan realitas yang sebenarnya terjadi, tidak melakukan intervensi dan bahkan interpretasi yang berlebihan. Bahkan dia menghilangkan unsur interpretasi itu. Kalau kemudian objek mengatakan merah, tidak bisa kita tafsirkan ada unsur-unsur warna lain, maka kita harus mengatakan merah. Itu adalah idealisme di dalam praktek fenomenologi. Tentu saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan, ada kelemahan dan juga ada kekurangan ya. Di antara keutamaannya adalah fenomenologi ini dapat mendeskripsikan suatu fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data, itu pasti. Kemudian yang kedua, fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dari objeknya, dari objek lainnya. Kemudian fenomenologi juga menuntut pendekatan yang holistik, bukan hanya pendekatan yang parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Ini beberapa keutamaan. Kemudian kritik atau berupa kelemahannya kepada pendekatan fenomenologi ini berkaitan dengan netralitas itu sendiri. Mungkinkah sebuah penelitian itu mencapai pada aspek yang benar-benar netral? Itu dianggap sesuatu yang absurd, itu tidak mungkin. Pasti ada unsur-unsur yang entah sedikit, apalagi banyak unsur peneliti masuk ke dalamnya. Nanti saya contohkan bagaimana kalau Anda baca
buku-buku yang atau penelitian-penelitian yang ditulis oleh orang-orang Barat terkait tema tasawuf. Misalnya saya ini sekedar menyebutkan misalnya Henry Corbach atau Henry Corbin gitu ya, yang banyak menulis buku-buku atau riset-riset tentang tasawuf. Kemudian William Sittig misalnya juga, atau Alberry misalnya. Mereka menggunakan pendekatan fenomenologi, tetapi di saat yang bersamaan, seperti terutama yang banyak dikritik di tulisannya Andy Corbin itu, kadang sulit membedakan apakah hasil tulisannya itu atau dalam paragraf-paragraf tertentu itu ungkapan langsung dari sufi yang dimaksud, atau justru interpretasi dari seorang penulis atau periset itu sendiri, peneliti itu sendiri. Anda baca yang imajinasi kreatifnya Andy Corbin misalnya, itu memang agak sulit antara pendapat sufi dengan pendapatnya sendiri sebagai seorang peneliti, kadang bercampur baur. Kadang juga menggunakan footnote, tapi kadang juga tidak. Artinya dia melakukan parafrase terhadap apa yang diyakini oleh seorang sufi. Nah, hal-hal yang demikian itu dianggap sesuatu yang justru melemahkan dari pendekatan fenomenologi itu. Tetapi ini sangat penting ketika kita hendak meneliti kepada objek yang objek itu di luar diri kita, bahkan di luar pemahaman kita. Di dalam penelitian keagamaan itu dikenal ada yang disebut sebagai outsider dan insider. Kalau kita sebagai umat muslim meneliti tentang objek keislaman, itu disebut sebagai insider, dan hasilnya ya selalu baik dan positif lah ya. Tetapi kalau kita kemudian menjadikan objek kajiannya itu adalah di luar keyakinan kita, katakanlah misalnya agama non-muslim, agama Kristen, Hindu, Buddha, maka posisi kita adalah sebagai outsider. Nah, disitulah kita dituntut untuk benar-benar objektif. Dan pendekatan fenomenologi itu bisa menjembatani itu. Kita bisa membahasakan, kita bisa menginformasikan data-data sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Tidak boleh melakukan intervensi, tidak boleh melakukan justifikasi halal, haram, wajib, dan seterusnya. Tidak kemudian dibandingkan dengan keyakinan kita. Ini beberapa hal yang tentu saja setiap teori memiliki kelemahan dan juga memiliki keutamaan, tinggal bagaimana kita bisa memfungsikan menggunakan teori itu. Saya kira ini sebagai pengantar untuk mata kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.